Allah tidak pernah menjanjikan kesenangan atau hidup tanpa masalah dalam hidup ini. Tapi Allah mau agar kita berjalan dalam jalan-jalannya Allah. Untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk kita bertekun dalam iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah saja. Salam. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Jangan Takut, Berdirilah Tetap dan Lihatlah Keselamatan dari Tuhan. Ayat pembacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Saudaraku sekalian, hari-hari yang kita lalui begitu cepat berlalu. Saat ini kita sudah berada di tahun 2023. Memang banyak yang memprediksi bahwa di tahun ini adalah tahun yang suram. Dan prediksi itu tidak salah, saudara, karena dunia ini sedang menuju kepada kehancurannya, di mana akan ada saatnya bahwa tidak ada satu batu pun yang akan terletak di atas batu yang lain. Jadi janganlah kita berharap kepada dunia ini, tetapi berharaplah kepada Tuhan, untuk kita lebih percaya kepada Allah saja, untuk kita lebih bertekun mempelajari dan menyelidiki firman Allah yang sudah diberikan kepada kita, untuk kita mencari kehendak Allah untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, untuk kita memperkokoh bangunan hidup kita di atas batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus, agar kita tidak terombang-ambing oleh keadaan dunia yang tidak menentu ini. Saudaraku sekalian, hidup ini memang tidak mudah. Ada banyak kesukaran, kegagalan, tantangan yang harus kita hadapi, baik itu di rumah, di tempat pekerjaan, di sekolah, atau dimanapun kita berada, baik kita tua atau muda, semuanya mengalami masalah. Hanya saja masalah kita berbeda satu dengan yang lain. Dan jangan kita menyangka bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup kita akan enak, makmur, tidak ada kesusahan, tidak ada air mata, tidak ada tantangan hidup, dan lain sebagainya. Pengajaran yang demikian hanya meninabobokan kita, dan ketika ada masalah di dalam kehidupan kita, kita menjadi lemah dan akhirnya kita undur daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, Allah tidak pernah menjanjikan kesenangan atau hidup tanpa masalah dalam hidup ini, tapi Allah mau agar kita berjalan dalam jalan-jalannya Allah, untuk kita semakin kuat di dalam Tuhan, untuk kita bertekun dalam iman dan pengharapan kita hanya kepada Allah saja, dan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Allah menuntun bangsa Israel melalui jalan di padang gurun dengan dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya yang berkuda sampai di tepi laut. Sehingga ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Tapi Musa berkata kepada orang Israel itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Lalu Musa mengangkat tangannya dan mengulurkan tangannya ke arah laut, dan terbelahlah airnya. Dan orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Sedangkan Fir'aun dan pasukan yang berkuda yang berkeras hati untuk terus mengejar bangsa Israel itu sampai ke tengah laut,
mereka semuanya tenggelam ke dalam laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Fir'aun dan pasukan yang berkuda. Dan ketika dilihat oleh orang Israel bahwa besarnya perbuatan Tuhan dalam kehidupan mereka, maka takutlah mereka kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian juga yang terjadi dengan kehidupan Maria dan Marta adiknya, di mana saudaranya laki-laki yaitu Lazarus sedang sakit keras. Tuhan Yesus yang mendengar kabar itu bahwa Lazarus sakit keras, Tuhan Yesus berkata, penyakit itu tidak membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan ketika Yesus tiba di rumah Maria dan Marta, Lazarus telah 4 hari di dalam kubur. Lalu kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kata Yesus, saudaramu akan bangkit. Kata Marta, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang di dalam dunia. Lalu Marta pergi menemui Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Lalu bangkitlah Maria menemui Tuhan Yesus. Lalu tersungkur di depan kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudara pasti tidak mati. Melihat Maria menangis, masgulah hatinya. Ia terharu dan berkata, di manakah kamu baringkan ia? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus, lalu pergi ke kubur itu yang adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Kata Marta, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Lazarus datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dan kain kapan dan mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkan ia pergi. Saudaraku sekalian, Allah kita bukanlah Allah yang kejam atau jahat. Dengan mengizinkan masalah, pencobaan, sakit, penyakit menerpa di dalam kehidupan kita. Tapi yang Allah mau agar kita belajar untuk kita taat, berharap hanya kepada Allah saja sampai mujizatnya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Seorang guru yang baik tentunya ia ingin agar anak didiknya pintar, sehingga ia harus memberikan soal-soal yang tidak hanya mudah saja, melainkan soal-soal yang sulit, supaya kita sebagai murid-muridnya cakap mengerjakan semuanya itu. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Allah mengajari kita melewati kesukaran-kesukaran hidup, melalui kepahitan-kepahitan, masalah pencobaan yang harus kita hadapi. Tujuannya bukan untuk menghancurkan kita, supaya iman kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Dia, karena Tuhan Allah tahu bahwa kekuatan kita itu tidak seberapa. Itu sebabnya Allah mengizinkan pencobaan, masalah yang kita alami sesuai dengan takaran kita. Jadi jangan kita mengomel, jangan kita mengeluh seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang suka menyalahkan Musa, tapi belajar untuk kita percaya kepada Allah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam sepengetahuan Allah. Kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan ini Allah sudah memagari kita. Allah penjaga kita tidak pernah tertidur, penjaga kita tidak pernah terlelap. Dia adil dalam segala jalannya.
Allah akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Seperti yang dialami oleh Maria dan Marta ini, seolah-olah Tuhan meninggalkan keluarga mereka. Tapi tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Semuanya itu guna hormat, puji-pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah saja. Jadi percaya saja kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kelepasan, kemenangan itu akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagia setiap kita mendengar firman Allah dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia.